Kali ini kita akan bahas sebuah krisis yang lagi panas-panasnya. Terjadi di salah satu jalur perairan paling krusial di dunia, Selat Hormuz. Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau jalur utama pasokan energi buat negara kita tiba-tiba macet total. Bukan karena ada masalah teknis, tapi karena kejebak di tengah-tengah konflik geopolitik yang rumit. Nah, pertanyaan ini bukan lagi sekedar omong kosong. Karena ini adalah kenyataan yang sekarang lagi dihadapi Indonesia. Dua aset super penting kita sekarang lagi dalam posisi standby, menunggu lampu hijau buat lewat di perairan yang strategis, sekaligus ya berbahaya ini. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam situasinya. Siapa aja sih yang terlibat dan di mana persisnya mereka sekarang? Jadi faktanya, sampai tanggal 27 Maret 2026, kedua kapal raksasa ini masih tertahan di kawasan Teluk Persia. Mereka belum dapat izin untuk melintasi Selat Hormuz dan melanjutkan perjalanan mereka. Nah, ini dia nama-nama kapalnya. Biar kita semua kenal. Ada Pertamina Pride dan Gamsunoro. Keduanya bisa kita lihat statusnya sama, menunggu lintasan. Sebuah penantian yang penuh dengan ketidakpastian tentunya. Tentu, situasi serumit ini pasti melibatkan banyak pihak kan? Sekarang yuk kita lihat siapa saja pemain-pemain utama yang lagi berusaha keras mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Seperti yang bisa kita lihat, ada 3 pemain utamanya. Di barisan paling depan ada pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi, Pak Bahlil Lahadalia. Terus udah pasti ada si pemilik kapal, yaitu Pertamina International Shipping atau PIS. Dan yang perannya krusial banget, ada Kementerian Luar Negeri yang jadi ujung tombak diplomasinya. Dengerin deh kutipan dari Pak Menteri Bahlil ini. Ini nunjukin banget betapa peliknya situasi di lapangan. Beliau mengakui kalau ini nggak gampang, tapi yang digarisbawahi adalah komunikasi terus kita bangun. Ini jelas sebuah permainan diplomasi tingkat tinggi. Loh, kenapa sih insiden ini jadi heboh banget? Yuk, kita lihat skala dan risikonya. Ini bukan cuma soal 2 kapal loh. Jadi, biar kita dapat gambaran penuh soal resikonya, kita harus tahu dulu kalau awalnya itu ada 4 kapal tanker Pertamina yang beroperasi di wilayah ini. Angka ini nunjukin betapa pentingnya rute tersebut buat kita. Tapi ada kabar baiknya. 2 dari 4 kapal itu, namanya PIS Rinjani dan PIS Paragon, ternyata berhasil lolos dengan aman di awal bulan. Ini kan setidaknya ngasih sedikit harapan ya di tengah situasi yang tegang. Nah, tapi justru karena ada yang berhasil lolos, tantangannya jadi makin kelihatan. Masih ada 2 kapal lagi yang menunggu dan gak ada yang bisa jamin kalau mereka bakal semudah itu juga bisa lewat. Nasib mereka benar-benar di ujung tanduk. Jadi di tengah semua ini, apa sih prioritas utamanya? PIS sudah negasin 3 hal yang gak bisa ditawar-tawar. Pertama, dan ini yang paling utama, adalah keselamatan para awak kapalnya. Kedua, keamanan fisik kapalnya. Dan yang terakhir, tentu saja, perlindungan muatan minyak yang nilainya sangat besar. Dengan taruhan sebesar ini, gimana dong cara penyelesaiannya? Oke, mari kita lihat strategi apa yang lagi dijalankan. Kata kuncinya di sini adalah komunikasi intensif. Jadi ini bukan soal pengerahan kekuatan militer ya, tapi ini adalah operasi diplomasi yang super hati-hati. Tujuannya cuma satu, memastikan kedua kapal itu bisa keluar dari zona berbahaya ini dengan selamat. Dan begini kira-kira cara kerjanya. PIS yang ada di lapangan mereka memantau situasi non-stop, 24 jam sehari. Semua info itu langsung dikoordinasikan secara intensif ke Kementerian Luar Negeri, yang kemudian jadi komandan untuk negosiasinya. Semua langkah ini muaranya cuma satu, lintasan yang aman buat kedua kapal kita. Oke, supaya kita benar-benar paham kenapa masalah ini susah banget dipecahkan, kita perlu lihat gambaran besarnya. Kenapa sih lokasi ini problematik banget? Nah, ini dia jawabannya. Selat Hormuz. Bayangin aja, ini sebuah koridor sempit yang jadi satu-satunya gerbang keluar masuk buat hampir sepertiga pasokan minyak dunia yang diangkut lewat laut. Siapapun yang bisa mengontrol lalu lintas di sini, otomatis punya pengaruh besar ke pasar energi global. Disinilah letak masalah utamanya. Susahnya kapal kita buat keluar itu bukan sekedar masalah navigasi biasa. Ini adalah cerminan langsung dari gejolak dan ketegangan yang nggak pernah berhenti di Timur Tengah. Sebuah kawasan yang dari dulu memang jadi panggung perebutan pengaruh, yang bikin setiap pergerakan di sana jadi sangat berisiko. Jadi, kasus 2 tanker ini sebenarnya memaksa kita untuk memikirkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Kejadian ini kayak pengingat ya tentang betapa rapuhnya rantai pasokan energi global kita. Di dunia yang makin nggak bisa ditebak ini, seberapa aman sih jalur-jalur vital yang menopang kehidupan kita semua? Nah, itu pertanyaan bagus buat kita renungkan bareng-bareng.